Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Cep Solihin. Semoga kita semua ada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dikisahkan orang-orang soleh, semoga channel ini menjadi rahmat dan teladan bagi kita semua. Jika berkenan, dengan lapang hati untuk mendukung, subscribe, like, komen, dan jangan lupa share. Tuan Guru Zaini Abdul Ghani atau sering disebut dengan Abah Sekumpul adalah satu-satunya ulama di Kalimantan, bahkan di Indonesia, yang mendapat izin untuk mengiajarkan thariqah Samaniyah. Oleh karena itu banyak yang datang kepadanya untuk mengambil baiat thariqah tersebut, bukan saja dari Kalimantan, Pulau Jawa, bahkan dari luar negeri. Tuan Guru Zaini Abdul Ghani merupakan seorang yang senantiasa istiqomah dalam segala hal, terlebih-lebih dalam berdakwah, dalam mengajar dan membimbing umat. Ia tak mengenal kata lelah, meskipun dalam keadaan kurang sehat. Ia masih tetap mengajar, karena dengan mengajar ia merasakan sebuah keberkahan yang tak ternilai harganya. Hampir semua kegiatan ia pusatkan di Mushola Ar-Raudhah, sebuah bangunan mewah yang didirikan sebagai pusat semua kegiatan dakwahnya. Rumahnya tak pernah sepi dari tetamu yang datang. Ia selalu menyambut dengan penuh sukacita para tamu yang berkunjung kepadanya. Tamu-tamu yang datang ke rumahnya pada umumnya selalu diberikan jamuan makan. Apalagi pada hari-hari pengajian, seluruh murid-murid yang mengikuti pengajiannya yang berjumlah ribuan itu, kesemuanya diberikan jamuan makan, sedangkan pada hari-hari lainnya diberikan jamuan air, mineral, dan roti. Dalam membina kesehatan para peserta pengajian, dalam waktu-waktu tertentu ia datangkan dokter-dokter spesialis untuk memberikan penyuluhan kesehatan sebelum pengajian dimulai. Di antaranya dokter spesialis jantung, paru-paru, THT, mata, ginjal, penyakit dalam, serta dokter ahli penyakit menular lainnya. Dengan demikian ia sangatlah memperhatikan kesehatan para peserta pengajiannya. Selain itu ia juga sangat memperhatikan masalah kebersihan serta kesehatan lingkungan tempat digelarnya acara pengajian. Salah satu pesannya tentang karomah adalah agar kita jangan sampai tertipu dengan segala kelebihan, keanehan, serta keunikan yang ada dalam diri kita. Karena bagaimanapun juga karomah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kata lain adalah merupakan murni pemberian dan bukan suatu keahlian atau skill. Oleh karena itu jangan pernah berpikir dan berniat untuk mendapatkan karomah dengan melakukan ibadah atau wiridan-wiridan. Karena karomah yang paling mulia dan tinggi nilainya adalah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jikalau ada orang yang mengakui memiliki karomah tapi salatnya tidak karuan, maka itu bukan karomah. Karena kesungguhan ibadah serta keistiqomahan Tuan Guru Muhammad Zaini Abdul Ghani, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya beberapa karomah. Dalam usia 10 tahun ia didatangi oleh seorang bekas perampok yang sangat ditakuti masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya. Kedatangan orang tersebut tentunya sangat mengejutkan keluarga di rumahnya. Namun apa yang terjadi? Laki-laki tersebut ternyata ketika melihat Guru Ijai langsung sungkem dan minta ampun serta memohon agar ilmu yang ia amalkan, jika salah atau sesat, minta dibetulkan, atau ia pun minta agar dibimbing untuk bertobat. Mendengar hal yang demikian ini, ia lalu masuk serta memberitahukan masalah orang tersebut kepada ayah dan keluarganya yang berada di dalam rumah. Setelah ia masuk ke dalam, ternyata tamu tersebut tertidur. Setelah ia terjaga dari tidurnya, kemudian ia pun diberi makan. Saat tamu itu makan, maka Guru Ijai kecil menemui ayahnya dan menerangkan maksud dan tujuan kedatangan tamu tersebut. Maka kata ayahnya, tanyakan kepadanya apa saja ilmu yang ia kajinya. Setelah selesai makan, lalu ia pun menanyakan kepada tamu tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh ayahnya. Dan jawabannya langsung ia sampaikan kepada ayahnya. Kemudian ayahnya pun menyuruhnya untuk bertanya tentang yang lainnya. Dan jawabannya pun disampaikan kepada ayahnya pula, hingga ia ditanya dengan beberapa pertanyaan.
Maka pada akhirnya ketika ia hendak menyampaikan kepada tamu tersebut, maka tamu tersebut mendekat kepadanya sambil badannya gemetaran, yang menangis seraya minta tolong untuk dibimbing bertaubat dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Di antara kisah yang lainnya, ketika Abah Guru sekumpul masih tinggal di kampung Keraton, biasanya setelah selesai pembacaan maulid, ia duduk-duduk dengan beberapa orang yang masih belum pulang sambil bercerita tentang kehidupan orang-orang tua terdahulu, yang isi cerita itu untuk dapat diambil pelajaran dalam meningkatkan amaliyah ibadah. Ketika dia tengah-tengah bercerita tentang buah rambutan, padahal pada waktu itu masih belum musimnya, dengan tidak disadari dan tanpa diketahui oleh yang hadir, maka ia pun mengacungkan tangannya ke belakang, dan ternyata di tangannya terdapat sebuah buah rambutan yang masak. Maka heranlah semua yang hadir melihat kejadian luar biasa tersebut. Saat itu rambutan tersebut dimakan oleh semua yang hadir dalam majelis itu. Kisah lainnya, pernah pada suatu musim kemarau yang panjang, di mana hujan sudah lama tidak turun sehingga sumur-sumur sudah hampir mengering, hingga masyarakat ketika itu sangat cemas dan mengharap agar hujan segera turun. Melihat hal demikian itu, maka orang-orang berduyun-duyun datang kepada guru sekumpul memohon doa kepadanya agar hujan segera turun. Melihat kecemasan penduduk, kemudian ia pun keluar rumah dan menuju pohon pisang yang masih berada di dekat rumahnya itu. Setelah memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para aulia, lalu ia menggoyangkan pohon pisang tersebut, dan ternyata tidak lama kemudian hujan pun turun begitu derasnya. Kisah lainnya, suatu ketika saat melaksanakan haul Syekh Muhammad Irsal Al-Banjari yang ke-189 di dalam pagar Martapura, kebetulan pada masa itu sangat musim hujan sehingga air membanjiri jalanan yang akan dilalui oleh Tuan Guru Jaini Abdul Ghani menuju tempat pelaksanaan haul. Hingga hal ini sempat mencemaskan panitia pelaksanaan haul tersebut. Namun subhanallah, tidak disangka sejak pagi harinya jalanan yang akan dilalui oleh Guru Ijai yang tadinya digenang air sudah mengering, sehingga dengan mudahnya ia dan rombongan melewati jalanan tersebut, dan setelah keesokan harinya jalanan itu kembali digenangi air sampai beberapa hari. Demikianlah di antara karomah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan kepada diri seorang hamba yang dikasihinya. Semoga kita semua diberi berkah berkat guru sekumpul.